Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga para santri yang selalu diberikan rahmat barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan materi tentang ulumul Quran. Tema kali ini tentang tadabbur. Kita sampai pada pembahasan ciri tadabbur Al-Quran. Tanda orang pada saat mentadaburi ataupun menghayati Al-Quran itu seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan gambaran pada ayat-ayat yang bertemakan tentang fenomena tadabbur Al-Quran. Di antaranya yaitu pada surah Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang pada saat disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim, dan pada saat dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambahlah kepada mereka keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka ini bertawakal. Jadi di sini disebutkan tentang tiga ciri orang-orang yang beriman. Pada ayat yang ketiga disebutkan dua ciri ya, untuk melengkapi dari ayat yang kedua ini. Dan ayat ini menggunakan adatul hasr, kata-kata innama. Innama itu berfungsi untuk menetapkan kalimat yang disebutkan sesudahnya dan menafikan atau menolak kalimat yang tidak disebutkan. Maksudnya adalah bahwa ayat ini menjelaskan dengan sebenarnya bahwa kriteria orang-orang yang beriman yang sesungguhnya ya seperti ini. Kalau tidak memiliki sifat-sifat seperti ini, berarti mereka tidak disebut orang-orang yang beriman. Apalagi nanti ayat yang berikutnya dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah sebenar-benarnya orang-orang yang beriman. Nah, siapakah orang-orang beriman yang disebutkan pada ayat ini? Alladzina idza dzukirallah. Mereka ini pada saat disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Di penjelasannya pada ayat ini ya, disebutkan tentang tiga sifat orang-orang beriman. Apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya karena ingat keagungan dan kekuasaannya. Pada saat itu timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia Allah Ta'ala.
Ya, pada saat mungkin ya barangkali ada sebagian di antara Bapak Ibu pada saat masih muda ya, mungkin punya masa lalu ya, pada saat ketika disebut nama seseorang itu ada perasaan-perasaan yang bagaimana begitu ya. Nah, pada saat kita mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, seharusnya pada saat ketika kita disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala bergetar hati kita. Kalau selama ini belum bergetar berarti belum kuat iman kita, belum memiliki penghayatan atau ma'rifatullah, pengetahuan yang mendalam tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perlu untuk kita revitalisasi lagi ya. Perlu kita review dan perlu kita ungkap terus ya ma'rifatullah, supaya kita benar-benar ya mengenal Allah Ta'ala dengan segala kekuasaannya, bahwasanya Allah lah yang menghidupkan, yang mematikan. Pada saat kita merebahkan tubuh, kita berdoa Bismika Allahumma ahya wa amut, ada yang mengatakan amutu wa ahya. Kita berserah diri kepada Allah, hidup dan mati kita. Dan pada saat kita bisa bergerak kembali, bangun, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, ba'da amatana, setelah mematikan kita. Allah yang telah mematikan kita pada saat tidur itu nisful maut ya, setengah kematian. Banyak orang yang tidur nggak bangun lagi, bablas sampai ke alam barzakh sana, sampai ke akhirat. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bergerak kembali. Ini sebuah karunia yang besar. Siapa yang menggerakkan tubuh kita bisa bangun, bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, bisa melaksanakan amal soleh, itu kita kembalikan semua itu atas kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah ya, kuasa Allah luar biasa. Yang kedua, ciri orang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman mereka. Karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat, yang mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa, sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya, sedang anggota badannya tergerak untuk melaksanakannya. Yang menjadi tuntutan, apakah berupa perintah kita laksanakan ataukah larangan kita tinggalkan, itu ada pada ayat-ayat Allah. Jadi pada saat dibacakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an hendaklah kita diam dan kita dengarkan. Fastami'u lahu ansitu, ya, kita dengarkan, kita diam. La'allakum turhamun, supaya kita semua mendapat rahmat. Baik itu pada saat dibacakan secara langsung atau pada saat dibacakan di digital atau di kaset murotal ya, itu kita dengarkan, kita diam, supaya kita mendapat rahmat dari Allah. Jangan disambi-sambi dengan yang lainnya ya, supaya lebih khusyuk pada saat kita mendengarkan. Yang ketiga yaitu bertawakal hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak berserah diri kepada yang lainnya. Bertawakal, kita serahkan segala urusan hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi bertawakal ini sebuah tuntutan keimanan, dan kepada Allah hendaklah mereka bertawakal jika mereka atau kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang lainnya yang mengisyaratkan tentang tanda dan fenomena tadabbur Al-Quran, surah Al-Furqan ayat ke-73, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, maka mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.
seolah-olah tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat. Nah, jangan seperti itu. Ini menunjukkan ya, ayat-ayat ini diantara ciri ibadur rahman yang disebutkan di akhir-akhir surah Al-Furqan ini ya, yang merupakan ciri ke-8 ini. Allah menerangkan sifat para hambanya yang mereka dapat menanggapi peringatan yang diberikan Allah bila mereka mendengar peringatan itu. Hati mereka selalu terbuka untuk menerima nasihat dan pelajaran. Pikiran mereka pun selalu merenungkan ayat-ayat Allah untuk dipahami dan diamalkan. Sehingga bertambahlah keimanan dan keyakinan mereka bahwa ajaran-ajaran yang diberikan Allah kepada mereka benar-benar ajaran yang tinggi nilai dan mutunya, ajaran yang benar dan tidak dapat dibantah lagi. Jadi senantiasa terbuka dan juga objektif, tidak berkutat atau tidak fanatik dengan apa yang diketahui sebelumnya atau yang menjadi tradisi, yang menjadi kebiasaan pada umatnya. Ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menerima dengan segenap seluruh jiwa raganya nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibacakan atau untuk diperdengarkan, tetapi harus dilaksanakan pesan-pesan, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Baik itu skala pribadi ataupun kolektif, secara komunal atau secara masyarakat, sosial, kemasyarakatan. Semua ada dalam Al-Quran. Pesan-pesannya terkandung di dalamnya. Mari kita hayati dan kita terbuka menerimanya dengan sebaik-baiknya. Ayat ketiga tentang fenomena tadabbur Al-Quran, yaitu surah Az-Zumar ayat ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah yang telah menurunkan ahsanal hadith, perkataan yang terbaik. Sebagai apa? Yaitu berupa kitaban mutasyabihan, kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, mathaniyah yang lagi berulang-ulang. Sehingga kalau adik-adik kita ya, anak-anak kita ini menghafal harus betul-betul diperhatikan, karena banyak ayat yang serupa. Mutasyabihan di sini maknanya serupa antara ayat yang ada di satu surat dengan di surat yang lainnya. Mirip-mirip, kalau tidak diteliti maka bisa menggok-menggok, ya, bisa tertelikung di ayat yang lainnya. Maka harus diperhatikan. Kemudian masani diulang-ulang. Ayat tentang masalah perintah sholat diulang-ulang, perintah zakat diulang-ulang, kisah-kisah para nabi dan rasul itu diulang-ulang, diceritakan pada ayat dan surat yang berbeda-beda. Hanya kisah Nabi Yusuf yang diceritakan secara utuh dalam satu surah, yaitu surah Yusuf. Adapun kisah-kisah nabi yang lain secara berbeda-beda. Ini menuntut perhatian pada kita ya, dan memang Al-Quran adalah kitabullah. Al-Quran kitab wahyu, bukan kitab seperti novel atau cerita pendek, cerita bersambung, sehingga basis penyusunan surat atau ayatnya bukan berdasarkan kisah-kisah tertentu, tapi berdasarkan petunjuk yang diinginkan oleh Allah dan disampaikan lewat Rasulnya dan menjadi pedoman kita semuanya. Jadi itulah yang menjadikan taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Oleh karena itu kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Ya, kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah yang diberikan petunjuk dengannya siapapun yang dikehendaki.
Wa may yudlilillah fama lahu min had. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak akan dapat memberi petunjuk. Jadi orang yang diberikan kehendak oleh Allah Ta'ala mendapat hidayah. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang dikehendaki untuk mendapat hidayah petunjuk. Sehingga harus kita jaga, kita syukuri, kita rawat dengan baik hidayah ini. Adapun orang yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Abu Thalib, nanti pada pelajaran Sirah Nabawiyah, bagaimana kalau sudah sampai kisah pada kematian Abu Thalib, itu luar biasa. Beliau walaupun sudah mendukung dakwah Nabi luar biasa sejak awal didukung, tetapi karena lingkungannya tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh jahiliyah, maka sampai akhir masa hayatnya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya Allah tidak menghendaki Abu Thalib mendapatkan petunjuk. Nah, inilah mahalnya petunjuk yang harus senantiasa kita jadikan sebagai bahan renungan. Kita telah berislam sejak dalam alam kandungan, sejak kita bayi, sejak sekarang, jangan sampai lepas. Harus kita jaga dengan baik. Nah, di sini disebutkan tentang taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Allah, takut ya, dan mereka khusyuk kepada Allah, hati mereka menjadi lunak dan menjadi khusyuk, dan mereka selalu menghayati ayat-ayat yang dibaca itu. Nah, ayat-ayat tentang tadabbur bisa kita baca di surah Al-Maidah ayat ke-83, kemudian At-Taubah 124, Al-Isra 107, Maryam 58, Al-Qasas ayat 53 dan lain-lainnya ya. Ini diantara sekian banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang apabila kita baca, kita renungkan, maka banyak sekali penghayatan, tadabbur yang kita bisa ambil pelajaran di sana. Kemudian dari athar sikap para sahabat, disebutkan oleh Asma binti Abi Bakar, beliau mengatakan, karena ashabun Nabi idza quri'a alaihimul Qur'anu kama na'atahumullahu tatma'u a'yunuhum wa taksyairu juluduhum. Asma menceritakan tentang kondisi para sahabat dulu apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka air mata mereka meleleh dan kulit mereka bergetar sebagaimana Allah telah menjelaskan sifat mereka. Nanti akan lebih detail ya kita sebutkan contoh-contohnya. Ini disebutkan di tafsir Al-Qurtubi. Jadi inilah generasi sahabat yang mereka ini mendapat predikat sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Karena apa? Di antara keunggulan Allah Ta'ala memberikan label kepada mereka menjadi umat yang terbaik, menggeser dominasi Bani Israel yang sebelumnya Bani Israel umat yang dipilih oleh Allah, umat yang diutamakan oleh Allah di atas yang lainnya pada zamannya. Dan pada saat umatnya Nabi Muhammad tampil disebut sebagai khairu ummah dikarenakan mereka ini dalam hal interaksi dengan Al-Quran luar biasa, yang disebut sebagai jilun Qur'aniyun farid, generasi Qur'ani yang unik, yang tidak ada tandingannya, generasi terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah abadku, yaitu abad di mana Rasulullah hidup dengan para sahabat. Tsummal ladzina yalinahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang sesudahnya dan yang sesudahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, apa saja ya dari ayat-ayat di atas bisa disimpulkan tanda-tanda tadabbur Al-Qur'anul Karim. Yang pertama yaitu menyatunya hati dan pikiran ketika membaca Al-Quran, dibuktikan dengan berhenti karena takjub dan mengagumi makna yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali ayat-ayat mulia yang bisa kita jadikan ya sebagai renungan.
Di antara ayat-ayat yang disukai oleh Rasulullah SAW dan sering beliau baca, dan pada saat beliau membacanya sering berhenti serta merenungkannya, yaitu surah Al-Fatihah, ada ayat kursi, ada surah Ar-Rahman, ya, surah Al-A'la, dan banyak sekali. Nah, di antaranya yaitu surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Di situ sering dibaca oleh Rasulullah SAW dan beliau berhenti serta merenungkannya, yang menjadi peringatan bagi kita semuanya. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsir minal amri la'anittum. Seandainya Rasul mengikuti segala kemauan kalian, maka akan memberatkan kalian. Kalau beliau mengikuti aspirasi para sahabat yang begini, yang begitu, semuanya dituruti, justru membuat sahabat susah untuk melakukannya. Kalau beliau akomodir semua kepentingan, maka susah, justru memberatkan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasinya pada hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan menjadikan kalian benci, tidak suka kepada kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk. Nah, ini ayat yang bagus ya, luar biasa. Bahkan bisa kita jadikan sebagai doa untuk kita ya. Penggalan potongan separuh ayat yang kedua itu sebagai doa. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah, jadikanlah kami semua ini generasi hamba-hamba yang cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah keimanan ada dalam hati-hati kami ya Allah. Wa karih ilainal kufra, dan bencikanlah kami kepada kekafiran, wal fusuq wal isyan, kefasikan dan juga kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang berjalan di atas petunjuk. Nah, ini bisa dijadikan doa ya. Jadi ayat ini indah sekali, maknanya sangat-sangat indah. Bahwasanya keimanan itu adalah obsesi kita semuanya. Kita menjadi cinta dengan keimanan. Kita cinta dengan segala hal yang bisa meningkatkan iman. Kita cinta dengan tilawatul Quran, yang dengan itulah bisa bertambah iman kita. Kita cinta dengan amal-amal soleh. Ya, tadi ada yang lupa ya, surah Al-Anfal ayat kedua, wa idza tuliyat alaihim zadatum imana. Ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu fluktuatif, pasang surut. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iman ya, definisi iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, meyakini di dalam hati. Wal iqraru bil lisan, menyampaikan, mengumumkan, mengikrarkan dengan lisan, dengan ucapan. Wal amalu bil jawarih, mempraktekkan dengan anggota badan. Ini tiga dimensi iman ya. Dalam hati, dalam ucapan, dalam anggota badan secara praktek. Kemudian poin yang penting adalah yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dasarnya tadi itu, bertambah iman kita dengan ketaatan, idza tuliyat alaihim ayatu zatatum imanan. Jadi bertambah iman kita pada saat melakukan ketaatan, pada saat mendengarkan ayat Al-Quran, pada saat kita membaca Al-Quran, iman kita bertambah. Semangat untuk melakukan kebaikan itu bertambah. Seolah-olah, jadi pada saat zaman sahabat dulu ya, ketika berada di majelis Rasul itu seolah-olah surga berada di pandangan mata,
sehingga mereka rindu untuk memasukinya, dan seolah-olah neraka diperlihatkan dengan segala kedahsyatan siksaannya, sehingga mereka sangat takut. Itu pada saat berada di majelis Rasulullah SAW, tetapi pada saat pulang berinteraksi dengan keluarga seolah-olah lupa. Nah itu ya, kondisi sahabat saja seperti itu, apalagi kita. Jadi di sini catatannya, pada saat kita melakukan rutinitas kebaikan, saat itulah bertambah keimanan kita. Dan pada saat seorang melakukan kemaksiatan, maka turunlah imannya, bahkan lepas pada saat-saat tertentu, sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sepertinya itu tidak logis dilakukan oleh orang mukmin. Orang mukmin awam saja itu sepertinya tidak logis, tapi terjadi pada zaman dahulu sampai pada sekarang ini. Kisah, ya mungkin anak-anak kecil agak kurang ini ya, tapi saya cerita kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kisah sepasang anak muda-mudi yang menjalin interaksi sejak SMA sampai S1, kemudian sampai mereka bekerja, dan mereka sejak 5 bulan terakhir ya berada pada satu tempat ya, yang kalau istilahnya dulu kan kumpul kebo ya, kalau sekarang ini bahasanya dihaluskan, living together. Itu bahasa untuk menghaluskan yang melegalkan hal yang maksiat ini, yang ada-ada saja ya. Akhirnya kan percekcokan dan terjadi pembunuhan ya, dan dimutilasi itu kan sampai 554 potong, sampai seperti itu ya, nggak logis itu ya. Padahal perempuannya berjilbab cantik ya, kemudian laki-lakinya juga pernah di pesantren. Coba, nggak logis, nggak masuk akal, tetapi terjadi pada zaman sekarang ini ya. Lebih sesat daripada binatang, balhum adallu. Manusia kadang-kadang pada tahap tertentu tidak lebih berharga, tidak lebih mulia dari binatang karena perbuatannya, menghilangkan akal sehatnya, menghilangkan fitrahnya, menanggalkan keimanannya, sudah gelap mata. Ya, panjenengan bisa mengikuti beritanya seperti itu. Ya, pelakunya mendapat ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati, karena ini sudah pembunuhan yang direncanakan. Jadi ini ya, perlu kita menyatukan hati dan pikiran pada saat membaca Al-Quran, pada saat kita membaca berhenti takjub ya. Berikutnya yaitu menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah pernah menceritakan suatu malam Rasulullah SAW sholat tahajud ya, sholat malam dalam keadaan menangis. Kemudian terus menangis ya sampai subuh, sampai Bilal mengumandangkan azan. Sehingga Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosa Anda yang sudah lewat dan yang akan datang?" Maka di antara jawaban beliau, "Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Kemudian Rasul menceritakan bahwasanya tadi diturunkan surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Jadi ini bisa kita tadabburi ya, bisa kita hayati. Ali Imran 190 sampai 191 ini menceritakan tentang fenomena alam ya. Jadi Allah menceritakan tentang hikmah penciptaan langit dan bumi ya, yang mana di sana sebagai tanda-tanda bagi ulil albab ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah ini untuk kita renungkan ya, orang-orang yang punya akal pikiran ini dalam hal penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang ini. Jadi itu dibaca terus-menerus oleh Rasulullah sampai menangis sampai subuh. Seperti itu ya beliau dalam hal menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu bertambah kekhusyuan. Jadi bertambah khusyuk atau rasa tunduk dan
takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah peperangan ya, namanya perang Dzatur Riqa. Jadi perang yang para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan terjadinya tahun 4 Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-7 Hijriah. Melawan kabilah-kabilah kafir, diantaranya Bani Ghatafan dan lain-lain, yang saat itu dalam sebuah jadi di peperangan tersebut suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berjaga-jaga malam. Jadi ada 2 orang sahabat yang diperintah untuk berjaga, hirasah, berjaga malam, ribat, berjaga pada perbatasan, naik ke bukit untuk berjaga supaya tidak diserang oleh musuh. Ada 2 sahabat yang diperintahkan oleh Rasul untuk berjaga. Yang pertama Ammar bin Yasir, ini terkenal ya, sahabat yang sejak pada masa awal itu sudah masuk Islam, bahkan ayahnya menjadi syahid pertama dalam Islam namanya Yasir, dan ibunya menjadi syahidah pertama namanya Sumayyah. Jadi pemuda yang sudah tidak diragukan lagi kekuatan imannya. Sahabat yang kedua namanya Abbad bin Bishr. Ini mungkin kurang terkenal, tapi kisah kita tentang Abbad bin Bishr ini. Saat itu pergilah 2 orang ini untuk berjaga dan saling bersepakat. Abbad bertanya kepada Ammar, "Wahai Ammar, Anda mau berjaga waktu awal atau akhir?" Maka kata Ammar, "Saya akhir saja, sehingga saya akan tidur di awal." Maka Ammar tidur. Kemudian Abbad berjaga pada malam itu sambil sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Karena saking asyiknya ya membaca surah Al-Kahfi pada saat berdiri itu, setelah baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada musuh yang melemparkan anak panah dan mengenai tubuhnya. Maka tidak dirasakan oleh Abbad bin Bishr ini. Dicabut anak panahnya dan terus membaca surah Al-Kahfi ini dengan khusyuknya sampai dilemparkan anak panah yang kedua. Dia tidak merasa kesakitan karena saking khusyuknya. Dicabut lagi anak panah itu sampai dilemparkan anak panah yang ketiga. Baru saat itu ya dia membatalkan sholatnya karena darah sudah bercucuran, dan dengan terseok-seok membangunkan kawannya Ammar bin Yasir ini. Maka Ammar kaget, "Wahai saudaraku, kenapa sampai seperti ini? Kenapa tidak bangunkan saya sejak panahan yang pertama, yang kedua itu?" Kata Abbad, "Saya sayang ya, saking khusyuk dan saking senangnya dengan membaca surah Al-Kahfi ini pada saat sholat malam, saking menikmatinya, bahkan seandainya tidak mengkhawatirkan terhadap musuh supaya dia ya tidak melanjutkan serangannya, dia akan meneruskan supaya kan kalau dia bergerak kan musuh ini mengira ini manusia apa pohon gitu loh. Kalau dia bergerak, oh berarti manusia, kan musuhnya lari. Jadi kalau seandainya tidak karena tugas Rasul kita menjaga perbatasan ini, saya akan meneruskan sholat saya sampai selesai. Insya Allah, luar biasa seperti itu ya. Kekhusyukan mereka yang pada saat membaca Al-Quran di dalam sholatnya, kemudian di luar sholatnya juga demikian ya. Berikutnya, yang keempat adalah bertambahnya iman. Di antaranya diketahui dengan pengulangan ayat secara spontan. Jadi mengulang-ulang ayat yang kita baca itu sebagai bentuk penghayatan. Ayat-ayat tentang janji-janji Allah, ayat-ayat tentang masalah kebahagiaan, tentang hukum-hukum, tentang surga dan neraka, ini dibaca ya. Kemudian yang kelima, merasa bahagia dan gembira. Jadi di antara kisah ya sahabat yang lain itu, pada saat Allah menurunkan surah Al-Hujurat pada awal-awal ayat yang kedua ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara di atas suara Nabi. Maka saat itu ada sahabat yang GR yang positif tapi ya, gede rumongso, ngerti ya? Maksudnya dia merasa ayat ini diturunkan kepadanya karena sahabat ini suaranya tinggi, kalau bersuara itu menggelegar. Nah, itu namanya Tsabit bin Qais. Itu merasa Allah menyindir dalam ayat ini. Sehingga setelah turunnya ayat ini beliau minder. Tidak mau lagi menghadiri majelis Rasulullah karena Allah menegur secara langsung. Akhirnya Tsabit bin Qais ini di rumah, dan pada saat biasa Nabi setelah sholat menginspeksi, melihat siapa sahabat-sahabat yang nggak datang sholat jamaah ini. Ketika tahu Tsabit bin Qais yang biasa menempati pojok tempat di Masjid Nabawi tidak kelihatan, maka beliau bertanya, kemana saudara kalian Tsabit bin Qais? Kata orang-orang, wahai Rasulullah, beliau malu ketemu panjenengan. Kenapa? Karena merasa ditegur oleh Allah di surah Al-Hujurat ini. Maka kata Rasulullah SAW, beritakan kepadanya, ayat ini bukan teguran untuk Tsabit bin Qais. Beritakan kepadanya, innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya Tsabit bin Qais ini termasuk penduduk surga. Masya Allah. Berita gembira ya untuk Tsabit bin Qais. Nggak ada masalah dengan Tsabit bin Qais. Dia termasuk penduduk surga karena akhlaknya, karena ibadahnya yang baik. Ayat ini diturunkan menegur. Jadi saat itu ada perdebatan antara sahabat mulia Abu Bakar dan Umar tentang masalah tamu yang datang dari luar Madinah. Perdebatannya positif ya, bagaimana cara menyambutnya, bagaimana cara kita begini begitu ya tentang tamu ini, bagaimana kita memperlakukan mereka begini begitu dengan suara yang meninggi. Nah, maka Allah menegur dengan turunnya ayat ini ya, supaya kalau di hadapan Rasul itu jangan teriak-teriak, jangan meninggikan suara ya. Ini juga adab bagi antum semua. Kalau berinteraksi dengan guru-guru, para ustadz, para kiai, orang-orang yang kita tuakan dengan orang tua masing-masing, ini pengganti ya, penerus Rasul. Ketika Rasul sudah wafat, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Kalau kita berziarah pada makam Rasul itu biasanya di sana ya, di makam Rasul ditulis ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti, itu tertulis, kaligrafinya bagus. Jadi kita nggak boleh meninggikan suara teriak-teriak, nggak boleh. Begitu pula kepada para ulama, guru kita, orang tua kita, nggak boleh teriak-teriak. Karena itu akan bisa membuat, bisa batal iman kita ya, bisa gugur. Baik, jadi saat itu Tsabit bin Qais ya, seolah-olah merasa ayat ini diturunkan, padahal tidak ya. Jadi tadi saya katakan GR yang positif ya, merasa ayat itu diturunkan kepadanya. Yang keenam, gemetar karena rasa takut yang kemudian diikuti oleh rasa harap dan ketenangan. Ini banyak sekali contohnya. Salah satunya itu yang terjadi pada Umar bin Khattab. Beliau ini orang yang punya kepribadian kuat luar biasa, tetapi ya ada unsur bapernya luar biasa kalau berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Bahkan ayat Al-Umar ini masuk Islamnya kan karena membaca ayat-ayat di surah Toha itu, yang saat itu dibaca oleh adiknya Fatimah dan diobrak-abrik oleh Umar, dan robekannya dibaca surah Toha ini, Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, dan seterusnya. Itu bergetar jiwa Umar sehingga masuk Islam. Nah seperti itu ya. Jadi Umar pada suatu malam dalam sholatnya membaca potongan di surah At-Tur ayat yang ke-7. Inna azaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Umar merasa ayat ini ditujukan kepadanya. Coba luar biasa ya, bagaimana kiprahnya Umar yang luar biasa pada masa kekhalifahannya, tetapi pada saat membaca ayat seperti ini
merasa azab itu betul-betul akan terjadi, sehingga diulang-ulang oleh Umar bin Khattab sampai subuh. Dan bahkan ayat inilah yang menjadikan Umar sakit, demam, gara-gara membaca dan sedih dengan ayat ini berhari-hari, sampai dikunjungi oleh kawan-kawannya, sampai didatangkan beberapa sahabat untuk menghibur Umar. Di antaranya datanglah Abdullah bin Abbas, walaupun masih kecil tapi beliau sudah menjadi mufti di kalangan sahabat. Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Anda sudah menaklukkan negara-negara, sudah menaklukkan, memberikan kontribusi yang besar untuk dunia Islam. Allah Ta'ala akan memberikan pahala besar kepada Anda. Kata Umar, saya tidak mempedulikan tentang pahala dan dosa. Saya hanya takut, saya hanya ingin selamat. Coba ya. Sehingga Umar bin Khattab berpesan kepada anaknya, wahai Abdullah bin Umar, nanti kalau saya mati, bukalah kafanku dan tempelkan pipiku di atas tanah. Celakalah kalau Allah tidak memberikan pengampunan, tidak menyelamatkan aku. Sampai seperti itu ya. Betapa takutnya Umar dengan azab dari Allah Ta'ala. Itu Umar bin Khattab ya, luar biasa. Lah kita siapa? Apa kontribusi kita kepada Islam? Apa kiprah kita? Kenapa dengan kiprah yang sedikit, yang minim itu kok merasa aman dari azab Allah, dari ya hari akhirat? Nah inilah ya evaluasi muhasabah untuk kita semuanya ya. Jadi itu ya tentang gemetar ya. Kemudian yang ketujuh adalah sujud sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat sajdah itu ada 15 tempat dalam Al-Quran. Ada satu surat yang 2 tempat, bahkan surah Al-Hajj. Jadi kalau kita pada saat membaca ayat-ayat sajdah itu, maka dianjurkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Baik itu kita baca dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau dalam sholat imamnya sujud, kita ikut sujud. Tapi kalau imamnya nggak sujud, kita nggak usah sujud ya. Begitu pula kalau kita di luar sholat, kalau kita membaca sendiri sujud, tapi kalau kita mendengarkan yang membaca sujud, kita ikut. Kalau yang membaca tidak sujud, maka kita tidak ikut. Nah, di dalam hadis disebutkan tentang ini, ru'yatullah ya, melihat Allah terhadap ini. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah, Nabi menceritakan bersabda, hingga Allah pun menyelesaikan ketentuan di antara hamba-hambanya. Lalu dia menghendaki dengan rahmatnya, yaitu siapa saja yang dikehendaki untuk keluar dari neraka. Dia pun memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari neraka siapa saja yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Ahlu tauhid ya. Termasuk di antara mereka yang Allah kehendaki adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Para malaikat tersebut mengenal orang-orang tadi yang berada di neraka melalui bekas sujud mereka. Api akan melahap bagian tubuh anak Adam kecuali bekas sujudnya. Allah mengharamkan bagi neraka untuk melahap bekas sujud tersebut. Masya Allah. Jadi kalau ahlu sujud, orang-orang yang suka sujud di dunia, maka ini mereka kan disebut ghurrah muhajjalin ya. Jadi ada bekas-bekas wudu ya, yang kita pakai wudu di dunia itu bersinar nanti hari kiamat, dan khususnya mukanya itu bersinar nanti hari kiamat. Nah orang-orang ini walaupun ya barangkali pada saat mereka ditimbang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka bisa jadi mereka masuk ke neraka dulu, kemudian disortir ya, diseleksi lagi. Pada saat mereka itu ahlu tauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, maka pada saat malaikat melihat orang-orang ini di neraka, sujudnya yang bekas sujud ada di kening-kening mereka itu masih nampak, tidak hancur oleh siksaan. Nah itulah ya, Allah mengharamkan bagi neraka untuk melahap bekas sujud mereka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kemudian ini disebutkan ya, di antara fadilah kita sujud, setan pun akan menangis ya. Jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis, dan dia berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud dan dia pun bersujud, maka baginya mendapat surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud. Saat itu
Allah Ta'ala perintahkan sujud kepada Nabi Adam, namun aku enggan sehingga aku pun pantas mendapatkan neraka. Itu riwayat Muslim ya. Jadi ayat ini memberi motivasi ya kepada kita untuk menyempatkan pada saat kita membaca ayat sajadah maka sujud tilawah, walaupun kita barangkali tempatnya begini, kecuali tempatnya tidak memungkinkan ya, maka ya tidak sujud. Misalnya kita baca pada saat ngapunten ya, kita antri di rumah sakit ya, kemudian kita baca Al-Quran dan kebetulan melewati ayat sajadah, ya mau sujud di mana kan, kotor juga lantainya ya. Jadi tidak, kalau seperti itu ada udzur. Tapi kalau kita saat baca di rumah atau di mushola di masjid, maka kita sempatkan pada saat itu untuk sujud tilawah. Kemudian catatannya, kalau kita membaca akhir surah Al-Alaq ya, jadi mirip-mirip. Jadi akhir surat Al-Alaq itu kita membaca wasjud waqtarib, maka kan kita dianjurkan sujud. Kalau dalam sholat kan itu akhir surat ya, ketika kita selesai sujud maka kita berdiri, sebaiknya disambung lagi dengan surat pendek, tidak langsung berdiri kemudian rukuk, tetapi disambung sedikit dengan ayat atau surat pendek, apakah Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas misalnya, kemudian baru selesai dan baru rukuk lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak harus ya, tapi sebaiknya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, pemahaman salah tentang tadabbur Al-Quran. Ada orang yang mengatakan bahwa tadabbur Al-Quran adalah susah dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, pemahaman ini salah dengan perhatian pada nas dan athar. Di antaranya Al-Quran ayat surah Al-Qamar ayat ke-17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran mudah, banyak ayat-ayat muhkamat, sudah kita singgung ya, apa penjelasannya, ayat-ayat yang jelas maknanya, yang mudah dipahami ya. Jadi mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita pelajari, tinggal kemauan kita. Berkata Ibnu Hubairah, di antara makar syaitan adalah menjauhkan hamba Allah dari tadabbur Al-Quran. Sebab ia tahu bahwa tadabbur akan menghasilkan hidayah. Syaitan berkata, ini sangat berbahaya. Sehingga dengan makarnya, dengan tipu dayanya, manusia akan berkata, saya tidak mau berbicara tentang Al-Quran. Nah, seperti ini ya, tidak menyinggung, tidak membaca, tidak mempelajari ayat Al-Quran dan berusaha untuk menjauhkan umat ini dari Al-Quran. Jadi inilah ya, jadi Al-Quran ini memberikan keberkahan yang luar biasa ya. Ada sebuah riwayat Bukhari ya, disebutkan dulu ada seorang sahabat namanya Usaid bin Hudayr. Beliau membaca pada malam itu surah dari Al-Quranul Karim. Kemudian pada saat membaca, kudanya yang ditambatkan di luar rumah itu meringkik gelisah gitu ya. Kemudian beliau berhenti dari membaca dan kemudian membaca lagi. Pada saat itu kudanya meringkik lagi, kemudian membaca lagi, meringkik, dan yang ketiga ini beliau akhirnya mengecek ada apa kudanya meringkik dan menghentikan bacaannya, mengambil putranya yang masih kecil yang bernama Yahya. Saat itu khawatir ditendang oleh kuda ini, terus diambil. Dan Usaid bin Hudayr ini melihat di atas rumahnya itu seperti cahaya, jadi ada ya seperti naungan dan bercahaya kerlap-kerlip, kemudian sedikit demi sedikit ke atas terbang dan menghilang. Beliau bingung, tidak bisa memberikan takwil ya, apa ini yang terjadi. Maka pada besok paginya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang begini begitu. Maka Nabi mengatakan, wahai Usaid, ini yang datang itu adalah malaikat. Jadi pada saat kamu membaca yang ditanyakan itu, saat itu apa yang kamu baca? Dia membaca surah Al-Baqarah. Jadi kalau kamu teruskan bacaanmu, maka malaikat akan berada di atas rumahmu sampai selesai. Sampai kalau kamu baca sampai pagi, malaikat akan datang, akan menaungi sampai pagi. Tapi karena kamu berhentikan, maka dia kembali ke langit. Nah, seperti itu ya. Luar biasa. Ini adalah karomah seorang sahabat ini pada saat membaca ayat Al-Quran. Ya barangkali kita pun juga begitu.
Kan kita nggak tahu, barangkali mungkin bisa satu saat panjenengan baca surah Al-Baqarah malam-malam dengan khusyuk, coba dicek apakah benar ada cahaya di rumahnya ya. Barangkali ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, barangkali Allah ridho dan mengutus malaikatnya untuk mendatangi rumah panjenengan. Allahu a'lam. Inilah ya yang bisa kita pelajari dari masalah tadabbur, ciri-cirinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan keleluasaan kepada kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan akrab, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran wa khasatuhu ya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semuanya dengan lewat Al-Quranul Karim, lewat amal-amal ibadah kita. Subhanallah.